Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera, bahagia, dan sehat di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, seluruh sidang jemaat gereja Gerakan Pentakosta yang saya kasihi, dan terus saya bawa dalam doa agar kehidupan saudara sekalian semakin sempurna di hadapan Allah, semakin baik, semakin berkenan di hadapan Allah, dan semakin setia. Juga kepada seluruh anggota keluarga besar Gereja Gerakan Pentakosta se-Indonesia, terutama para hamba-hamba Tuhan Gembala, juga seluruh sidang jemaat, saudara-saudara seiman di dalam Tuhan, seluruh umat percaya yang saya kasih dan saya hormati. Kasih Tuhan limpah di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini setelah kita menyaksikan atau memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, gereja-gereja beraliran Pentakosta dan karismatik mengadakan atau memperingati ibadah dengan ibadah pencurahan Roh Kudus, di mana itu hanya peringatan saja karena Roh Kudus sudah dicurahkan lebih dari 2000 tahun yang lalu kepada murid-murid awal pada saat itu. Saudara-saudara, kalau kita cermati Alkitab kita itu cukup unik. Alkitab lebih banyak berbicara tentang kita dibandingkan tentang aku. Mengapa, saudara? Karena kesatuan dan persekutuan adalah esensi dari kekristenan. Itu sebabnya di mana ada kekristenan, di sana pasti ada kesatuan dan persekutuan. Kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal 18 ayat 19 sampai ayat 20, dituliskan, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka." Saudara-saudara, jadi kekristenan adalah satu komunitas atau kesatuan atau persekutuan bersama dengan kehadiran Yesus di tengah-tengahnya. Nah, yang cukup menarik adalah ketika pada saat Yesus terangkat ke surga atau naik ke surga, kembali ke surga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, "Aku tidak membiarkan kamu piatu, Aku akan mengirimkan kepadamu penolong yang lain yang sepadan, yang disebut dengan Roh Kudus." Jadi, saya membawakan renungan saat ini tentang pencurahan Roh Kudus yang Tuhan Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Hari ini saya ingin menjelaskan perenungan ini kepada kita semua, yaitu tentang karya Roh Kudus bagi orang percaya atau bagi orang beriman. Karya Roh Kudus bagi orang percaya yang pertama adalah Roh Kudus sebagai penolong. Dalam Alkitab disebut dengan satu kata, satu istilah Yunani, yaitu parakletos. Parakletos itu artinya penolong atau penghibur atau pembela. Roh Kudus selalu memberikan encouragement. Itu sebabnya jika kehidupan umat percaya dikuasai oleh Roh Kudus, maka perkataan mereka adalah perkataan yang positif dan membangun, bukan perkataan yang negatif dan menjatuhkan.
Di dalam ayat yang ke-15 dari Injil Yohanes pasal 14, Yohanes 14 ayat 15 dituliskan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus memberikan penjelasan tentang penolong itu, yaitu dengan menjelaskan terlebih dahulu konteksnya pada ayat yang ke-15 dari Injil Yohanes pasal 14 tadi, yaitu, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Hal ini menyatakan bahwa Roh Kudus hanya datang sebagai penolong bagi setiap orang percaya, yaitu bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Ini perlu diperhatikan, saudara. Orang percaya yang mengasihi Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Jadi Roh Kudus diberikan sebagai penolong atau parakletos itu bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Artinya Roh Kudus sanggup memberikan pertolongan dalam situasi apapun dalam hidup kita, dan jika Roh Kudus selalu menyertai kita, maka tidak ada jalan buntu bagi kita, karena selalu ada pertolongan dari Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Parakletos itu juga berarti pendamping yang selalu menyertai seseorang, saudara sekalian, untuk memberikan pertolongan, khususnya dalam persidangan atau pengadilan. Itu konteksnya seperti itu. Arti parakletos sebagai pembela. Itu sebabnya kata penolong dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan pribadi Roh Kudus bagi kita. Pembela bagi kita. Roh Kudus menolong kita dalam setiap kesulitan dan masalah yang kita hadapi, untuk memberikan untuk memberikan dorongan, kekuatan, dan semangat untuk kita terus maju di dalam Tuhan, tidak berhenti apalagi mundur ya dalam situasi dan kondisi kita, meski sekarang ini kita hidup dalam kesulitan akibat dari wabah atau pandemi COVID-19. Saudara-saudara, parakletos, penghibur atau penolong atau pendamping yang siap mendampingi umat-umat percaya. Jadi kita tidak perlu cemas, was-was, khawatir, apalagi stres dan depresi dengan adanya pengaruh global pandemi COVID-19 ini. Di dalam surat 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 dan ke-4. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 dan 4. Di sana dijelaskan, saudara sekalian, bahwa Roh Kudus bekerja sama dengan kita ketika kita memiliki iman yang terus bertumbuh. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menang atas setiap tantangan melalui iman kita. Jadi, dengan adanya karya Roh Kudus di dalam kehidupan umat percaya sebagai penolong, maka mentaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu tidaklah berat, karena Roh Kudus membantu kita. Roh Kudus menolong kita, memampukan kita, saudara sekalian. Makanya tetaplah kita menghargai hadirat Roh Kudus yang membimbing kehidupan kita. Sampai saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Saudara-saudara, Roh Kudus atau nama lain dari Roh Kristus adalah pribadi. Satu pribadi. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu Saudara baca di Roma, surat Roma pasal 8 ayat 9. Dari ayat ini menegaskan, saudara sekalian, bahwa Roh Kudus atau Roh Kristus itu sama. Artinya menunjukkan satu kesatuan. Itulah yang disebut dengan Allah Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti janji Tuhan Yesus bahwa
Dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain, tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu secara rohani. Saudara-saudara, tahukah bahwa ciri orang yang yatim piatu itu, ya, dia biasanya iri hati melihat orang lain, penampilan orang lain. Dia masih punya orang tua, dia punya ini, punya itu, gitu. Selalu orang yatim piatu dalam dirinya minder, selalu merasa tidak dikasihi, tidak diterima, dan sulit menyesuaikan diri oleh karena merasa tertolak. Nah, demikian pun saudara sekalian, mentalitas yatim piatu kerohanian umat percaya, mentalitasnya selalu beranggapan bahwa dia tidak dikasih oleh Tuhan. Ini mentalitas dari yatim piatu secara kerohanian. Kalau ada yang bermental seperti itu, mari kita ubah sikap kita, mental kita. Oleh karena kita bukanlah yatim piatu secara kerohanian. Oleh karena ketika Yesus Kristus naik ke surga, Dia berkata mengirimkan seorang penolong, Parakletos yang sepadan, sebagai penghibur, pendamping, penolong kita. Jadi kita tidak perlu merasa tidak dikasihi, tidak diterima, merasa tertolak, merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak. Ada Roh Kudus, saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu iri hati seorang terhadap yang lain, karena masing-masing sama di hadapan Bapa. Kita semua diberkati sesuai dengan porsi kita masing-masing, sesuai dengan kehendak Bapa untuk kehidupan kita masing-masing, berdasarkan rencana dan kehendak Allah Bapa di surga. Semua kita diberkati. Nah, dengan hal itu, saudara sekalian, kita seharusnya memprioritaskan persekutuan atau ibadah kita bersama, supaya kita bisa saling menolong dan saling mendukung, saling menguatkan iman untuk maju dan bertumbuh bersama-sama. Itu jelas tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Walaupun itu seperti saat-saat ini ibadah secara online atau ibadah secara virtual atau ibadah secara live streaming. Kita anggap bahwa kita mengikuti ibadah dengan sebenarnya meskipun online atau virtual. Kita harus bersikap bahwa ibadah kita meskipun 1-2 orang di rumah kita masing-masing, sedikit, tidak banyak jumlahnya seperti ibadah raya di gereja, tetapi saudara sekalian, kita harus yakin bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan atau ibadah kita. Kita harus yakin itu. Oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan sendiri yang berkata demikian. 2 atau 3 orang berkumpul bersama-sama, aku hadir di tengah-tengahnya. Nah, saudara-saudara, Parakletos berarti Roh Kudus adalah roh kebenaran. Siapa yang menyatakan diri sebagai kebenaran? Tuhan Yesuslah yang menyatakan diri sebagai kebenaran. I am the way, I am the truth, and I am the life. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Oleh sebab itu, saudara sekalian, yang ditekankan oleh firman Allah, supaya kita mengutamakan kasih kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, adalah satu dalam satu kesatuan kasih. Karena itu adalah satu pribadi, bukan kita memiliki 3 Allah, bukan. Jangan salah persepsi. Ya, jangan sampai orang lain juga menyerang kita karena pemahaman ini. Oh, orang Kristen punya 3 Allah. Tidak. Ya, dalam satu kesatuan Tritunggal, demikian pun kita
sebagai anak-anak Tuhan, umat-umat percaya, satu dengan yang lain, apalagi satu anggota gereja, satu denominasi, dengan anggota gereja lain pun kita adalah satu tubuh di dalam Kristus, di mana Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat sebagai kepalanya. Nah, saudara-saudara, di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang ke-10, nanti saudara baca, karena begitu cepatnya siaran atau rekaman ini di video ini, saudara sekalian. Jika Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, maka kita seharusnya saling mengasihi sebagai saudara. Tidak saling menyalahkan atau tidak saling klaim bahwa Roh Kudus hadir hanya di gereja kita saja. Tidak. Karena kita sebagai satu saudara sekalian. Tugas kita adalah mengasihi Tuhan. Dan Roh Kudus itu memberikan kemampuan supaya kita boleh mengasihi Tuhan dan mengasihi satu dengan yang lain dalam hidup kasih persaudaraan yang kuat dan saling mendukung, saling menopang, saling mengampuni, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas satu gereja atau satu jemaat atau satu tubuh Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Itu yang pertama, yaitu Roh Kudus sebagai penolong bagi umat percaya orang beriman. Yang kedua, saudara sekalian, Roh Kudus sebagai guru. Sebagai guru yang senantiasa mengajarkan kita tentang kebenaran. Mengajarkan kita tentang kebenaran melalui firman Tuhan yang adalah kebenaran itu. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-25 dan 26 yang tadi awal saya baca, saudara sekalian, Roh Kudus senantiasa mengajar dan mengingatkan kita semua yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, firmankan, perintahkan, dan katakan, termasuk melalui para nabi-nabinya atau hamba-hamba Tuhan sekarang ini, para gembala, pastor, para pendeta, orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Itu kita harus mengimani, menerima pengajaran itu sebagai satu kebenaran. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan setiap hari, termasuk melalui perenungan yang direkam video seperti ini, saudara sekalian. Ingat Kolose pasal 3 ayat 16. Saudara ingat dikatakan di sana, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara, ini artinya di mana ada persekutuan atau komunitas orang beriman umat percaya, maka di sanalah firman Tuhan harus disampaikan, harus diberitakan. Roh Kudus akan mengajarkan kita tentang apa yang Tuhan Yesus katakan. Ia akan memberikan pewahyuan baru, revelation yang baru, yang sesuai dengan maksud firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan, meskipun itu dibukukan, dikanonkan lama, menjadi Alkitab lebih kurang 1600 tahun itu perjalanan tulisan Alkitab, saudara sekalian, tapi sudah dikanonkan dan menjadi Alkitab yang kita pegang, yang kita percaya sebagai firman Allah. Jadi itu yang harus kita beritakan, dan setiap pemberitaannya ada pewahyuan yang baru yang diwahyukan oleh Roh Kudus kepada kita semua. Ya, saudara-saudara,
Kemudian dalam Kolose pasal 3 ayat 17 dikatakan di sana bahwa dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran dan mengingatkan kita agar setiap perkataan maupun perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian saudara, di dalam surat 1 Yohanes pasal 3, 1 Yohanes pasal 3 ayat 24, ya, lalu dilanjutkan pasal 4 ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nanti saudara baca. Ini mengingatkan kita, ini peringatan kepada kita, karena di akhir zaman ini saudara sekalian, banyak nabi-nabi palsu. Mereka kelihatannya tampaknya nabi tapi palsu. Memberitakan firman juga dengan motivasi yang tidak benar. Itu sebabnya umat-umat Kristen, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara, seluruh anggota sidang jemaat GGP Hosana harus tertanam di gereja lokal. Tidak boleh pindah-pindah gereja atau ikut ibadah di sana-sini, sementara keanggotaan kita di GGP Hosana harus tertanam di gereja lokal yang kuat, yang mengajarkan firman Tuhan dengan benar, dengan kuat. Bukan firman Tuhan yang mengenakkan telinga kita, padahal kondisinya sudah memprihatinkan, tapi selalu memberitakan shalom, bukan teguran-teguran. Gereja Tuhan adalah gereja yang memberitakan apabila salah, beritakan teguran, apabila baik, beritakan shalom. Jadi tidak hanya mengenakan telinga kita saja. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita harus selalu mendengarkan, mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya kehidupan kita kuat, tidak terombang-ambing oleh pengajaran bermacam-macam pengajaran. Mungkin ya, di gereja kita pengaturan liturginya mungkin kita membosankan. Ada gereja lain yang pakai tarian tamburin, ada gereja lain yang pakai overhead slide-nya begitu luar biasa, sound systemnya. Gereja kita kok begitu aja, miskin sekali gereja kita. Tapi justru dengan kita tetap bertahan di dalam komunitas gereja kita yang tidak semenarik gereja lain, disitulah tampak bahwa kita itu bertumbuh dan tertanam di gereja lokal. Bersama-sama keadaan dengan jemaat Tuhan yang lain, GGP Hosana, jemaat GGP Hosana yang lain, kita bersama-sama bertumbuh untuk membangun gereja kita. Bukan malah kita pindah-pindah mencari gereja, di sana enak, tapi sementara keanggotaan kita di GGP Hosana. Kalau kita suka pindah-pindah, mengapa kita tidak pindah saja ke berjemaat di gereja sana, mendaftar ke gereja sana sebagai anggota jemaat di sana. Bapak Ibu Saudara, ingat, hati-hati, itu sudah disinyalir, tertulis dalam Yesaya pasal 8 ayat 19 dan ayat 20. Ada banyak orang-orang Kristen yang datang ke gereja-gereja itu untuk memuaskan keinginannya, seolah-olah khotbah dari pendeta atau gembala itu harus sesuai dengan keinginannya, petunjuknya sesuai dengan. Kalau tidak, dia merasa itu tidak diberkati. Hati-hati, salah saudara sekalian. Jangan mendua hati. Kita berjemaat, kita beranggotakan di gereja A, tapi kita sering meninggalkan gereja A dan kita pergi ke gereja B, ke gereja C, dan sebagainya. Ya, ada pendeta yang dengan seloroh mengatakan, kamu jangan menjadi anggota jemaat GKKI. Seloroh. Pendeta ini seloroh. Gereja Kristen keliling Indonesia, pindah sono. Ya, ini meskipun seloroh ya. Kalau kita dengar kita bisa sakit hati. Tapi justru kalau kita positive thinking, dewasa rohani, kita menyadarkan kita bahwa, oh iya, kenapa saya suka keliling? Bukankah saya lebih baik di gereja saya yang dalam berbagai kekurangan, saya mendoakan. Ingat, gereja kita akan semakin bertambah jiwa-jiwa
dengan kita tidak usah mendoakan, yaitu dengan kehadiran kita, daripada kita keliling ke gereja sana, lalu kita berdoa, Tuhan penuhi gerejaku, GGP Hosana dengan jiwa-jiwa. Tapi kita kebaktian ke sono kemari. Rasakan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, saudara sekalian, mohon maaf nih kalau saya sampaikan. Saya tidak menyinggung siapapun. Yang ketiga, saudara sekalian, peran Roh Kudus dalam kehidupan umat percaya, yaitu Roh Kudus sebagai saksi yang juga bersaksi bersama dengan kita umatnya. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 dikatakan di sana, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Alkitab menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah roh yang bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Artinya setiap kali kita bersaksi, Roh Kuduslah sendiri yang akan memberikan kita hikmat kemampuan untuk berkata-kata, karena Roh Kudus adalah roh yang bersaksi tentang Kristus bersama dengan kita. Jadi kita nggak sendiri ya, perkataan kita dipimpin dituntun oleh Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, di sana dituliskan, saudara, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, bagaimana cara menjadi saksi, saudara sekalian? Nah, dijelaskan dalam Injil Matius pasal 10 ayat 19 dan ayat 20. Injil Matius pasal 10 ayat 19 dan 20. Di sana dijelaskan bahwa Roh Kudus akan memberikan kita hikmat dan kemampuan yang dianugerahkan kepada kita untuk berkata-kata saat kita sedang bersaksi. Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Di sana juga dijelaskan, saudara sekalian, bahwa kesaksian kita bukan hanya berbicara tentang apa yang kita katakan, perkataan kita, tetapi juga hidup kita seluruhnya dipakai oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi. Kita tidak hanya omong saja, tidak berentangan antara apa yang kita katakan dengan kelakuan kita. Hidup kita seluruhnya dipakai oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi. Semua orang harus atau dapat melihat Kristus dalam kehidupan kita. Rasul Paulus dalam suratnya dikatakan bahwa kamu adalah surat-surat terbuka yang terbaca oleh semua orang. Jadi melalui hidup kita, biarlah nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan, diagungkan, dan ditinggikan. Perkataan dan kehidupan kita, saudara, harus berjalan bersama-sama. Itulah yang disebut kita menjadi saksi Kristus. Nah, saudara-saudara, inilah renungan tentang karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ya, saya ulangi. Yang pertama, Roh Kudus sebagai penolong orang percaya. Yang kedua, Roh Kudus sebagai guru yang senantiasa mengajarkan kita tentang kebenaran. Yang ketiga, Roh Kudus sebagai saksi yang juga bersaksi bersama-sama dengan kita. Artinya, menjadi rekan sekerja Allah. Puji Tuhan. Kiranya, saudara sekalian, renungan ini boleh memberkati kita dan semakin menjelaskan kebenaran dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Allah kami yang baik. Engkau sudah memberikan renungan firman-Mu untuk kami sebagai satu perenungan kontemplasi bahwa kami tidak hidup sendirian di dunia ini. Meskipun Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, tetapi gereja Tuhan umat percaya tidak berjalan sendiri. Ada Roh Kudus yang dikirimkan sebagai parakletos, penghibur, pendamping, pembela di saat-saat kami berjalan hidup kami di dunia ini.
apalagi di saat kehidupan kami mengalami kesulitan, ujian, atau pencobaan. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu yang luar biasa, mengirimkan penolong yang lain yang sepadan, memimpin kehidupan kami umat percaya. Ajarkan kami menghargai Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, yaitu dengan kami hidup benar. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang kami perbuatkan, ini selaras, tidak bertentangan satu yang lain. Sebab kami umat-umat-Mu adalah surat-surat terbuka, di mana melalui kami Kristus terbaca. Biarlah melalui kehidupan kami, nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus boleh dipuji, dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Terima kasih ya Roh Kudus, penolong yang sepadan, Parakletos yang memimpin kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkati kami berdoa dan menaikkan syukur. Haleluya. Semua mengatakan amin. Puji Tuhan. Salam.